Udah, aku bisa jelasin semuanya, Mah. Udahlah Jules, kamu inget ya, Lala itu bukan siapa-siapa kamu. Kamu harus sadar itu. Semoga aja ada yang lihat ya, La. Supaya mereka bisa nolongin kita. Amin. Insyaallah, Chef. Kamu lapar ya? Lapar. Maaf ya, gara-gara saya kamu jadi kejebak di sini. Gak ada yang mau juga, Chef, kejebak di sini. Justru saya yang minta maaf. Gara-gara saya, Chef jadi kejebak juga di sini. Nggak apa-apa, La. Untung kejebaknya berdua. Coba kalau sendirian. Bingung mau ngapain. Iya. Ada teman ngobrol. Itu ada suara orang gak sih? Hati-hati, La. Chef Lala! Pak Julian! Chef Lala! Pak Julian! Pak Julian! Chef Lala! Chef Lala! Pak Julian! Pak Julian! Chef Lala! Ini gudang milik perusahaan yang ada di dekat sini. Pantulan cahaya dari kaca tadi berasal dari dalam gudang ini. Atau bisa jadi orang yang lagi saya cari ada di dalam gudang ini, Pak. Mas, pintunya digembok. Gimana ini, Mas? Ya udah, rusak aja gemboknya. Gimana sih? Pak, tolongin kita, Pak! Pak, kita kekunci, Pak. Oh, Pak, itu suara orang yang saya cari, itu suara Pak Julian sama Chef Lala. Pak, iya. Orang yang saya cari di dalam, Pak. Tolong, Pak. Bukain aja, Pak. Ayo, Pak, Mas, bantu ini, Pak. Sebentar ya, ini lagi dicoba buka pintunya. Ayo, Pak. Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya, beserta kesulitan, pasti ada kemudahan. Ayo, Pak. Buka, Pak. Buka. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Pak. Bapak nggak apa-apa kan? Bapak nggak dipatok ular kan di dalam? Udah. Saya nggak apa-apa kok. Cuma kita lapar sedikit aja tadi. Mbak sama masnya, mari saya antar ke balai desa. Gak jauh kok dari sini. Makasih ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Sol, saya boleh minjem handphone kamu? Ngapain minjem, Pak? Nih, handphone Bapak pas lagi berantem kemarin jatuh, saya temuin. Alhamdulillah. Saya pikir handphone saya hilang, Sol. Makasih ya. Bapak mana sih? Kok belum telepon juga? Neng Cipa. Neng Cipa. Ih, cemberut aja sih. Mbak Tanti punya surprise buat Neng Cipa. Surprise apa, Mbak? Ada yang mau ngomong. Siapa? Ih, mau banget apa? Mau? Iya. 1, 2, 3. Papa? Halo, sayang. Kamu nggak apa-apa kan Papa tinggal semalam? Iya, Pak. Syifa khawatir sama Tante Lala dan Papa. Sayang,
Lihat deh, di sebelah papa ada siapa. Hai, Pak. Tante Lala. Tante Lala udah nggak diculik lagi. Iya, alhamdulillah udah gak diculik lagi. Kan udah ditolongin sama superhero. Nih, superhero-nya nih. Papanya Syifa hebat. Pasti papa udah kalahin penjahatnya kan? Iya sayang, papa boleh minta tolong nggak? Tolong kasih handphonenya ke Mbak Tanti lagi ya. Siapa? Iya, Pak. Halo Mbak Tanti, Syifa udah beneran sehat kan Mbak? Udah, Pak. Alhamdulillah. Tapi, Pak, saya mau ngomong nih, Pak. Gimana ya kalau Bu Lydia, Pak? Mama kenapa? Bu Lydia. Tanti, video call sama siapa itu? Pak Julian. Iya, Bu. Pak Julian. Bawa sini HP-nya. Sini, semua bicara. Jules, di mana kamu? Hah? Mama bukannya pergi keluar kota ya, Ma? Kok bisa ada di rumah aku, Ma? Memangnya kalau mama di luar kota terus kenapa? Kamu bisa leluasa gitu, nggak perlu ngabarin mama lagi. Di mana kamu? Sama siapa? Sama Lala? Ma, Jules, kamu tuh susah dikasih tahu ya. Kamu tahu nggak anak kamu tuh kesepian di rumah nungguin kamu jarang pulang, khawatir sama keadaan kamu? Kamunya mikirin Syifa nggak? Udahlah Jules, kamu nggak usah sok-sokan nyelamatin orang lain. Mama dengerin aku deh, aku bisa jelasin semuanya, Ma. Udahlah Jules, kamu inget ya, Lala itu bukan siapa-siapa kamu. Kamu harus sadar itu. Ma, nanti aku ceritain semuanya ke Mama. Aku sekarang mau pulang dulu. Tunggu Jules, Mama belum selesai bicara. Ma, udah ya Ma, nanti Julian ceritain semuanya, oke? Bye, love you. Julian! Julian tuh sama aja, nggak Julian nggak Lala. Keras kepala, susah dikasih taunya. Kalau udah buta sama perasaan sendiri begini nih, nggak kapok-kapok dia itu. Sama kayak perempuan itu. Sampai dia tuh nggak sadar kalau sudah dikhianatin. Nanti kalau ujung-ujungnya dia tahu, dia sadar, marah-marah, ngamuk-ngamuk, galau, nggak jelas, semua kena. Aduh, perang dah ini ibu sama anak, mah. Pak, maaf ya. Kamu jadi harus dengar semua omongannya Mama. Justru saya yang harus minta maaf, Chef. Gara-gara saya, hubungan Chef sama Bu Lydia jadi renggang. Saya ngerasa bersalah dan saya merasa... La, kamu gak salah apa-apa kok, La. Ini semua keputusan saya. Nanti biar saya jelasin semuanya ke Mama. Tapi Chef... La, percaya sama saya. Pelan-pelan pasti Mama juga ngerti kok kenapa saya ngelakuin semua ini. Ya. Duh, mau ketiduran di sini sih.
aja, lo pikir gue pengemis? Maaf ya Mbak, saya nggak tahu. Ya udah, balikin kalau gitu uangnya. Enak aja duitnya diambil lagi. Dia nggak mau dibilang pengemis, tapi uangnya diambil. Ye, kalau ngasih duit mah ikhlas aja. Aneh, ngapain ngasih kalau nggak ikhlas? Lumayan. Nggak mau balik ke rumah ibu lagi deh. Tapi Lala masih mau nerima gue nggak ya? Kalau mau sih dibanding gue jadi pengemis beneran. Ngapa sih bisa tiduran di sini? Ih, Maisha. Tidur aja deh. Aduh, berat banget, Li. Passwordnya apaan sih nih? Kayak udah berubah deh. Udah diganti. Ya iyalah, status pernikahannya diganti, apalagi password HP. Gue gak minta komentar dari lu ya. Sabar bro, orang sabar tuh disayang sama Tuhan. Tapi lu maunya disayang sama Lala ya? Bisa diem gak sih? Gue tuh cuma gak suka aja. Lala deket sama cowok lain. Apalagi sama Chef Sialan itu. Iya, gue ngerti kok perasaan lo. Terus tadi pas sarapan lu bilang ada rencana bagus. Rencana bagus apa? Buat ngambil hati Lala. Kita harus main halus bro. Gue tahu isi dalam lu tuh busuk. Tapi janganlah sampai kecium keluar. Jadi, kalau lo mau Lala deket sama lo lagi, lo harus tunjukin ketulusan lo, sikap tobat lo. Biar Lala yakin lagi sama lo. Cuma, gue udah pernah ngelakuin itu. Gak mempan. Gue udah sampai berlutut di hadapan Lala, gue ngomong supaya dia gak cerain gue. Tetap aja, gak berhasil. Ya jangan nyerah gitu dong bro. Batu aja nih, kalau ditetesin air terus-menerus, bakal bolong. Nah dalam hal ini, lo harus jadi airnya. Jangan malah batu hantem batu, ya pecah semuanya. Puyeng gue udah, lu kalau mau ngejelasin ke gue jangan kebanyakan pakai istilah. Itu the point aja. Jadi sekarang menurut lu gue harus gimana? Oke, jadi gini. Halo, Chef? Kalau saya sih, kayaknya saya nggak bisa masak apa-apa deh, lah. Soalnya kan di sini nggak ada kompor. Ya ampun, Papa. Jadul banget jokesnya.